Jadi kalau kita lihat dari mana oksigen itu kita dapat, itu dari atmosfer, lingkungan kita. Jadi harus ada satu sistem organ yang dapat menangkap itu. Supaya nanti oksigennya ambil dan bisa dimanfaatkan oleh sel yang ada di dalam tubuh kita. Itulah fungsi daripada sistem respirasi. Jadi udara luar masuk, ventilasi namanya, nanti masuk ke dalam sampai ke alveolus, ya, sampai paru-paru, jaringan parenchimnya, unit fungsionalnya itu adalah alveolus, masuk ke alveolus, nanti di sekitar alveolus itu yang namanya jaringan ikat interalveoler, nah itu banyak sekali dengan kapiler, ya. Kasihan juga yang lain. Dari alveolus nanti di sekitarnya, di dinding alveolus itu ada jaringan ikat longgar yang disebut dengan septum interalveolar. Itu banyak kapiler. Kapiler inilah nanti yang akan menerima oksigen dari alveolus. Maksud kapiler, dari kapiler nanti baru disebar ke seluruh tubuh. Ya, kemarin kita udah tahu kan, kita udah sampaikan ada yang disebut dengan sirkuit alveoler, pulmonal, dan ada sirkuit general, sistemik. Jadi nanti dari paru-paru kembali ke jantung, jantung akan diteruskan ke seluruh dada. Jadi apapun faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem respirasi ini akan menyebabkan terjadinya berkurang oksigen di jaringan. Termasuk semua jaringan, termasuklah yang jaringan yang sensitif terhadap anoksia, kemarin sudah saya sebutkan, antara lain adalah saraf dan jantung. Yang membaginya, jadi ada bagian dari sistem ini adalah yang disebut dengan ventilasi, ya, bagian di mana tempat lewatnya udara respirasi. Kemudian nanti ada bagian yang disebut dengan respirasi eksternal. Itu adalah pertukaran dari darah di dalam kapiler dengan antara alveolus dengan kapiler yang ada di jaringan paru. Nah, nanti di sini akan terjadi pertukaran dari darah kapiler tadi, akan dilepaskan CO2 sebagai metabolit atau limbah dari metabolisme. Sebenarnya dari alveolus nanti akan dipindah ke kapiler, ditangkap oleh hemoglobin pada eritrosit, oksigen. Inilah yang nanti akan nah, kemudian melalui sirkulasi darah nanti akan sampai ke jaringan, akan sampai ke sel. Di sana lagi terjadi pertukaran lagi. Oksigen yang sudah didapat tadi, yang dibawa tadi, diserahkan kembali kepada sel jaringan. Kemudian dari sel jaringan itu dilepaskan limbah CO2. Ya. Jadi kalau melihat di sini sebetulnya ada dua tahap sirkulasi. Yang disebut dengan sirkulasi eksternal terjadi di paru-paru, dan yang disebut dengan respirasi internal itu yang terjadi di sel jaringan. Tapi bahasan dari sistem ini, fungsi sistem ini hanya sampai dengan respirasi eksternal. Ya.
Ada secara skematik ya untuk memudahkan kita memahaminya. Jadi sel itu adalah tempat terjadinya proses metabolisme. Metabolisme berarti memerlukan oksigen dan membuang CO2. Oksigen dan CO2 ini merupakan gas yang semuanya nanti akan diolah atau diproses di alveolus pada paru. Ya. Jadi O2 akan ditarik dari udara pernapasan yang kita hisap ya dari udara sekitarnya, sementara CO2 itu akan dilepas ke udara sekitar kita. Kita lihat komponen apa saja sih dari sistem ini. Itu bisa dipilah jadi dua komponen. Komponen pertama itu yang menyalurkan, ya, mengalirkan udara pernapasan. Itu yang disebut dengan pars konduksi. Jadi mulai dari hidung kita, nanti masuk ke laring, terus masuk ke trachea, bronchus, bronchiolus, bronchus primer, dan seterusnya, bronchiolus, bronchiolus terminal. Sampai di sini belum ada proses ambil alih atau pertukaran gas. Dia hanya mengalirkan saja. Ya. Nah, begitu masuk pada bagian di mana sudah ada alveolus, disitulah akan terjadi pertukaran gas. Berarti proses respirasi mulai terjadi. Ya. Maka bagian dari bronchiolus paling ujung ya, itu disebut dengan bronchiolus respirasi. Di sini sudah ditemukan adanya alveolus. Ya. Jadi proses respirasi sudah terjadi. Mulai dari bronchiolus respirasi, ductus alveolus, ductus artinya seperti tube atau saluran. Jadi ada beberapa alveolus nanti akan bergabung membentuk saluran. Sakus artinya kantong. Nah, ini yang membentuk kantong. Dan yang terujung paling terminal itu adalah alveolus. Jadi pada jaringan atau pada sistem respirasi ini unit fungsionalnya adalah alveolus ya. Coba kita akan lihat bagaimana strukturnya. Bagian konduksi itu ya. Kemudian, nah kita lihat strukturnya apa saja. Tadi sudah saya jelaskan apa saja yang termasuk komponen konduksi dan apa saja yang terbentuk atau yang menjadi bagian dari komponen respirasi. Jadi selama di komponen konduksi tidak ada pertukaran gas, tidak ada proses respirasi. Tapi proses respirasi itu terjadinya sudah sampai setelah udara itu sampai di komponen respirasi ya. Jadi di bronchiolus respirasi karena di sini sudah ada alveolus, berarti di sana sudah terjadi pertukaran gas. Berarti di sana sudah terjadi respirasi. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa sih sebetulnya fungsi daripada pas konduksi. Secara umum fungsinya sebetulnya adalah mengkondisikan udara respirasi itu atau
udara respirasi yang masuk ke hidung kita itu agar menjadi fisiologis. Jadi kelembapannya sesuai dengan kelembapan tubuh kita, kehangatannya juga disesuaikan. Karena mungkin saja kita waktu berada di cuaca dingin, misalnya ya pada malam cuaca dingin, udara yang kita hisap itu adalah udara yang dingin. Dan ini tidak sesuai dengan suhu tubuh kita. Maka harus dihangatkan, disesuaikan dengan suhu tubuh. Berikutnya yang lebih penting lagi adalah difilter. Jangan sampai ada bakteri atau kuman ya apa, bakteri atau faktor yang berbahaya bagi dalam tubuh itu bisa ikut masuk. Dan itu tentu akan membahayakan. Kalau masuk bisa ke paru-paru kita dan di sana bisa berkembang. Wah. Yang keempat, ini sebenarnya pada kelas-kelas vertebrata yang lebih bawah, ya. Penciuman ini sebetulnya adalah salah satu alat proteksi, ya. Jadi hewan-hewan pada umumnya itu menggunakan kemampuan penciumannya itu untuk mendeteksi ancaman. Hanya kita pengkali sudah tidak itu lagi gunanya. Sudah bergeser fungsinya malah untuk kenikmatan saja. Kita bau aroma bunga, aroma parfum, itu malah bukan membuat ancaman bagi kita, tapi itu malah itulah yang dimanfaatkan untuk kesenangan, ya. Nah, ini kita lihat di rongga hidung, kafum nasi. Kalau kamu lihat pakai cermin, itu ada yang disebut dengan koncha, ya. Bagian mukosa itu yang menonjol. Nah, ada 3, yang bawah, tengah, dan atas. Nah, itu tempat di bawahnya itu, ya. Itu ada rongga-rongga kan. Nah, itu tempat sebetulnya untuk menyesuaikan kehangatan atau suhu udara luar supaya sama dengan usaha suhu mukosa hidung. Nah, itu tujuannya. Kemudian mukosa ini juga banyak lendirnya. Mukosa hidung itu tidak pernah kering, ya. Selalu ada lendir. Juga tujuannya adalah membuat udara pernapasan kita menjadi lembab. Berikutnya, nares itu adalah lubang hidung. Kita akan terganggu kalau silianya panjang, ya. Nah, itu sebetulnya adalah filter. Filter untuk menahan masuknya partikel yang lebih besar, ya. Jangan sampai ikut masuk ke dalam. Jadi intinya rongga hidung ini adalah memfasilitasi agar udara pernapasan yang masuk itu sudah terkondisi dengan tubuh kita. Ada satu lagi tadi, ya, fungsi penciuman, ya. Ya, di dalam rongga hidung itu di atapnya ada yang disebut dengan epitel atau zona olfaktoria. Itu adalah jenis epitel khusus nanti yang kita lihat berfungsi untuk penciuman. Ini lebih detail mukosa dari kafum nasi. Epitelnya itu bermacam, ya. Dari depan itu epitel squamous, tapi semakin ke dalam dia berubah lagi jadi epitel pseudokompleks. Nah, itu kemudian ada lagi epitel yang bervariasi, ya. Yang epitel untuk menangkap bau itu epitel olfaktoria disebutnya.
Nah, ini ada lagi hal yang perlu kita catat. Di bawah epitel itu kan ada lamina propria. Ini adalah jaringan ikat longgar. Di sini istimewanya apa? Banyak sekali vaskuler ya. Ini berkaitan dengan fungsi hidung tadi untuk memanaskan udara. Kemudian ada glandula submukosa. Ini tujuannya adalah untuk melembabkan permukaan mukosa. Kemudian banyak sekali limfoid. Ini menjelaskan kenapa kita kalau kemasukan benda asing atau terhirup dengan bau yang membuat kita jadi alergi ya, yang menyebabkan alergi kita bersin-bersin. Ya. Termasuk cuaca. Kalau terlalu dingin, kita bersin-bersin. Kenapa itu? Karena di sini banyak sekali elemen limfoid ya, elemen limfoid di mana di sana banyak imunoglobulin yang nanti sangat akan bereaksi dengan alergen yang masuk. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau komen? Bebas-bebas saja karena ini adalah proses pembelajaran ya. Nah, ini saya tunjukkan epithel olfactoria ya. Ini bentuknya. Jadi ada komponen struktur epitelnya, di bawahnya ada lamina propria. Yang khasnya di sini banyak sekali glandula submukosa ya. Nah, ini adalah bentuk apa namanya ya, skematik ya, supaya kita lebih mudah mengertinya. Epitel itu terdiri atas 4 macam sel yang bisa dideteksi sekarang. Pertama adalah epitel fungsional yang disebut dengan sel olfaktorius. Jadi dia ini mempunyai silia yang berada di permukaannya. Nah, itu berfungsi sebagai dendrit ya, sel saraf. Jadi di sini nanti akan kita lihat molekul-molekul atau yang menjadi molekul bau ya, itu akan larut di dalam mukosa, di dalam cairan lendir di permukaan hidung kita, dan nanti itu akan memberikan stimulus bagaimana bau yang kita terima. Jadi kecuali ada sel epitel, ada glandula Bowman. Nah, ini yang khas ya pada zona ini. Jadi pada regio ini dua komponen ini yang berperan penting di dalam fungsinya. Jadi glandula Bowman itu kamu lihat ini glandula Bowman ya. Terus menghasilkan ini yang namanya protein banding ya. Jadi protein yang akan mengikat partikel asing itu kontinu dia hasil, sehingga udara permukaan ini ada permukaan dari mukosa kita, hidung kita ini menjadi selalu lembab. Ini adalah silia dari sel olfaktoria yang nanti di sini akan melekatlah molekul-molekul bau yang sudah diikat oleh partikel dari glandula ini, dan itu akan memberikan sensasi penciuman. Nah, di sini gambar skematisnya ya. Jadi kelenjar ini dia hasilnya. Nah, dia akan terus menghasilkan ini yang disebut dengan OBV, odorant binding protein. Sementara bau itu sebetulnya adalah molekul ya, molekul yang
dibawa oleh udara, nanti akan nempel dia. Nempel ke permukaan dari ini, mukosa hidung. Nah, nanti terjadilah reaksi membentuk ikatan kompleks, dan ini nanti yang akan nempel di silia dari olfaktoria dan diterima sebagai stimulus yang akan memberikan langsung bau, ya, yang nanti akan diteruskan ke akson. Jadi ini dendrit, ini ke akson, dan ini dibawa oleh nervus olfactorius. Semakin banyak sensasi yang kita terima tentang bau ini, ya, itu akan semakin banyak pula kemampuan dari hidung kita untuk membedakan bau. Sehingga pada yang terlatih itu, ya, yang terlatih, hidungnya terlatih, itu bisa jadi bisnis, ya, bisa jadi profesi dengan membaui parfum, berbagai parfum dia bisa, ini kurang ini kurang ini, sehingga nanti akan tercipta atau menghasilkan satu parfum yang ideal dan laku di pasaran, ya. Nah, ini kaitannya dengan klinik. Pada orang yang menderita pilek yang lama atau ada masalah di hidungnya, ya, itu bisa menyebabkan dia tidak mampu untuk membau. Ya, kadang-kadang orang yang pilek berat dia agak sulit, ya, membedakan bau apa ini. Dia nggak bisa mendeteksi. Ini biasanya disebut dengan anosmia, ya. Kemudian dengan banyaknya kapiler dan pleksus darah pada mukosa hidung, kita sering mendapatkan kasus pada penderita-penderita yang mengalami masalah pembekuan darah. Contohnya adalah DHF, ya, dengue hemorrhagic fever. Itu komponen bekuan darahnya itu juga terganggu oleh virus ini sehingga kurang dan akan mudah sekali terjadi perdarahan. Kalau perdarahan susah untuk stop. Itu terutama di daerah sudut depan dari mukosa hidung, ya. Itu disebut dengan zona Kieselbach. Kita melangkah ke laring, turun dikit. Di laring ini ada dua komponen yang penting sebetulnya. Pertama adalah glotis. Glotis itu adalah katup atau palang pintu antara saluran napas dengan saluran makan. Ya. Nah, dalam kondisi tertentu, makan yang terburu-buru atau apa, katup ini terganggu fungsinya. Akibatnya nanti makanan itu masuknya ke saluran napas. Itu yang istilah kita apa? Keselak, ya. Keselak. Kalau durian itu masuk gawat juga. Nah, yang kedua, komponen yang perlu kita ketahui itu adalah yang berhubungan dengan vokal. Itu ada yang disebut dengan pita suara, ya. Vestibular fold. Nah, ada vocal fold. Nah, ini untuk orang-orang masing-masing kita berbeda-beda, ya. Ada yang pita suaranya memang bagus, dia akan menghasilkan suara bunyi yang bagus, sementara kita ada yang kurang beruntung. Yang fitrah, ya, tergantung pada fitrah. Nah, ini dalam gangguan flu berat, ya, atau ada skudir infeksi pada saluran napas, ISPA. Pita suara ini bisa bengkak, bisa udim, suaranya jadi hilang atau serak, ya.
Itu bisa dilihat. Kita masuk lagi lebih dalam sesudah tadi laring, turun lagi kita sampai ke trakea. Trakea ini merupakan rangkaian cincin kartilagu ya, hialin ya, yang jumlahnya mungkin sekitar 11-12, nanti tersusun menjadi suatu pipa ya, pipa panjang. Itu yang menghubungkan antara laring dengan bronchus di bawahnya. Jadi nanti kita akan lihat ini batasnya ya, batas bawahnya. Jadi ini panjang dari tadi laring terus sampai ke batas ini. Ini yang disebut dengan trakea. Sepintas kita lihat ini permukaannya seperti ini ya. Kalau gambaran 3 dimensi. Ini adalah silia dari epitel. Sedangkan ini adalah sel goblet. Ya, seperti kancing-kancing ini. Trakea ini fungsinya antara lain adalah ada fungsi pokok ya. Dia meneruskan bagian depan atas tadi. Jadi fungsinya adalah menjaring atau memfilter. Jangan sampai nanti ada kotoran atau bakteri sampai sempat masuk ya. Sebab filter di atas itu tidak sempurna. Di sini kita akan temukan sel goblet, ada glandula trakea nanti ya, ada sel-sel bersilia itu yang kita lihat itu. Ini sel gobletnya, ini sel bersilianya. Nanti di bawahnya ada glandula trakea. Nanti ini semuanya berfungsi untuk membersihkan ya permukaan dari trakea. Nah, kecuali itu ada lagi, ada sel yang fungsinya untuk memonitor kadar O2 ya yang lewat di dalam trakea kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu ruangan, ruangan itu kebetulan oksigennya kurang, kita menghirup udaranya, itu bisa dimonitor ya. Terus bisa ditentukan oleh oleh trakea ini, oh ini ruangan ini kadar oksigennya kurang. Itu nanti akan memberikan reaksi pada sistem monitor yang akan terus nanti ke refleksnya ke jantung, jantung akan bekerja lebih cepat. Sehingga nanti aliran udara ke paru-paru akan semakin cepat dan itu mempercepat pengangkutan oksigen. Walau oksigennya sedikit di paru-paru, tapi karena siklusnya banyak sering masih bisa tercukupi. Tapi kalau itu kita biasanya akan segera keluar ya. Kalau udaranya pengap, wah sesak kita, itu segera refleks akan keluar dari ruangan itu. Ini kita lihat bagaimana sih maksudnya penampang lintangnya. Penampang lintang dari trachea ini, inilah dia. Jadi ada mukosa, ada lamina propria, kemudian nanti terutama di bagian ini ya, banyak kita temukan adanya otot. Ini merupakan rangkaian yang baku untuk saluran napas kita. Jadi ada mukosa, lamina propria, dan otot. Ya, otot ini pentingnya untuk refleks ya. Tapi nanti komponen ini bisa hilang, bisa berkurang. Ya, semakin ke bawah akan kita lihat ada variasi komponen ini. Nah, ini yang komponen paling besar di lamina proprianya adalah liga kartilago hialin. Kita lihat ini bagian posterior ya. Jadi yang bagian anterior. Ternyata cincin ini tidak penuh, tidak nyambung. Bagian posteriornya itu tetap terbuka dan ini diisi oleh lebih banyak otot. Kemudian ini epitelnya
itu baku disebut dengan epitel olfaktoria. Jadi masih merupakan sambungan dari yang ada pada laring, ya, pada trakea ini. Kita lanjut. Nah, ini yang penampang memanjangnya, ya. Ini tadi adalah epitelnya, ya. Epitel mukosanya ini kita lihat epitelnya adalah epitel pseudokompleks. Ini jaringan ikat. Kemudian di bawahnya ada lamina, ini mukosa, ini adventitia, ini nanti ada di sini ada yang adventitia ini, ya. Ini kita temukan banyak kartilago hialin. Nah, ini nanti menjadi ciri khas dari trakea dan kita nanti bandingkan dengan struktur yang di bawahnya pada bronchus, ya. Ini kelenjar, ya. Glandula mukus dan glandula seromukus yang nanti ada kaitannya dengan mukosa, ya. Fungsinya adalah untuk membersihkan permukaan trakea. Nah, ini epitel respirasi menjadi ciri khas, ya. Ciri khas dari saluran pernapasan. Kalau kita sampai di sistem, kita akan lihat di urinaria itu juga ada bentuk epitel khas dari urinaria. Sel apa saja yang ada di sini, ya, terlain adalah goblet, ya, ini malah 30%. Ada sel kolumner, basal. Nah, ini sel yang mempunyai fungsi menerima rangsang atau reseptor dari oksigen yang ada di dalam trakea. Ada sel DNIS, ya. Ini untuk memonitor kadar O2 maupun CO2 dalam udara. Ya. Ada 6 tipe sel, apa saja fungsinya bisa kita lihat di sini. Jadi nanti itu bisa kamu, ini sudah di copy, ya, nanti, ya. Tolong di copy nanti menjadi rujukanmu. Sel goblet tetap paling banyak bersama sel basal dan sel silia, ya. Yang lainnya sedikit. Ini yang sel yang menerima atau merespon kadar O2 maupun CO2 di dalam lumen. Ini penting, ya. Kenapa kita tahu-tahu kalau masuk ruangan itu kok udara kita menjadi sesak dan jantung kita berdebar-debar. Itu tadi yang saya ceritakan. Tujuannya adalah itu adalah reaksi dari tubuh kita untuk hemostasis, menyesuaikan diri dengan kondisi udara yang oksigennya sedikit. Jadi sistem vaskuler kita, kardiovaskuler, akan memacu jantung supaya darah yang lewat di paru-paru kita itu akan semakin sering, semakin banyak, semakin cepat. Hingga oksigen itu akan semakin banyak diambil untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, coba ini perhatikan simulasi mekanisme daripada trakea membersihkan permukaannya. Jadi trakea ini tidak mungkin bebas, ya, akan kemasukan partikel asing karena sistem filter yang di atas itu tidak sempurna. Jadi masih mungkin saja debu atau apa akan masuk sampai ke trakea. Nah, trakea sudah mempunyai sistem atau mekanisme untuk membuangnya. Kita mungkin tahu-tahu bangun tidur, ya, sepertinya banyak dahak. Dahak itu adalah hasil daripada pekerjaan dari
sistem cleaning ini. Jadi dahak itu merupakan kumpulan dari cairan sekresi daripada kelenjar yang ada di dalam trakea, yang fungsinya ini, yang dikumpulan kemudian didorong ke atas, hingga nanti pada subuh atau bangun pagi kita merasa banyak dahak, dan itu kita keluarkan. Sebenarnya itu adalah partikel kotor yang berhasil dibersihkan oleh trakea. Di sini ada sel silia, ya, tadi yang kita lihat seperti apa, permadani itu. Kemudian di sini juga ada glandula serous, ya, yang tadi ada berada di submukosa, dan itu akan terus memproduksi cairan. Cairan ini sifatnya serous, ya, aqueous, jadi seperti air, dan itu akan menutupi atau membenam, menenggelamkan silia ini, dan dia air di bawah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kelenjar goblet atau sel goblet, ya. Sel goblet ini menghasilkan sekret yang mukus. Nah, seperti minyak. Jadi kalau minyak ketemu air, minyak akan terapung, ya. Dia berada di permukaan atas. Airnya tadi tetap di bawah. Nah, sekarang silia ini terus bergerak, ya, ke arah nasofaring. Nah, jadi didoronglah itu tadi. Jadi kalau misalnya, nah ini ada dua bagian, ya. Permukaan itu ada mukus, yang di bawahnya ada seperti air. Nah, nanti partikel debu itu akan tertangkap pada mukus. Dan mukus ini akan, karena gerakan silia di bawahnya, akan didorong dan mengalir ke orofaring. Nanti lama-lama terkumpul banyak kita, nah pagi dikeluarkan sebagai dahak. Kerja dari mukosa trakea kita akan semakin terbebani, ya, apabila kita selalu kontak dengan iritan, ya. Kalau kita tinggal dekat pabrik, tanpa sadar kita akan terus kemasukan iritan. Kalau kita hobi merokok juga sama demikian. Dan celakanya iritan ini tidak hancur, ya, oleh makrofag yang ada di dalam paru-paru kita. Yang kedua, ini akan membuat pekerjaan tadi yang kita jelaskan sebelumnya semakin berat. Akibatnya glandula serous, kemudian sel goblet semakin dipicu bekerja terus. Akhirnya apa? Sel silianya nanti akan mengalami metaplasi, ya. Jadi sel itu, silianya akan hilang, itu akan berubah menjadi sel squamous kompleks. Nah, kalau ini terlalu lama, wah, bisa berbahaya. Tapi itu yang disebut metaplasi itu. Tapi kalau dia tidak lama, itu bisa mengalami regenerasi kembali. Jadi dia akan kembali ke normal, pseudokompleks bersilia. Ini cerita tadi, terpapar kronik dengan rokok ataupun dengan polutan, lama-lama sel silianya tadi akan bekerja berat, ya, karena lama kerjanya dia akan mengalami proses metaplasi. Kelenjarnya semakin hiperplasi, sel silianya akan berkurang, akibatnya ya terjadilah penumpukan. Beberapa bulan nanti akan terjadi proses metaplasi. Ini bisa reversibel kalau segera, ya, tapi kalau sudah terlalu lama bisa-bisa nanti akan jadi kronis dan bisa-bisa menjadi ganas.
Masuk kita lagi setelah trakea masuk ke bronchus. Strukturnya masih sama ya dengan trakea, hanya saja penampangnya menjadi lebih kecil. Jadi trakea, bronchus. Cabang dari trakea itu adalah bronchus. Nah, perbedaan yang terjadi adalah kartilagunya. Kartilagunya ya bisa pada yang bronchus primer itu masih tetap utuh, tapi bentuknya sudah enggak lagi seperti lingkaran bagus itu ya, tidak lagi seperti cincin. Dia sudah mulai bentuknya sudah tidak normal lagi. Pada bronchiolus, nah prosesnya jadi berubah lagi nih. Jadi bronchus tadi akan bercabang-cabang menjadi bronchiolus. Ini yang paling kecil ya dari saluran konduksi ini. Dan yang ujungnya disebut dengan bronchiolus terminalis. Tapi ini belum masuk bagian respirasi. Nah, pada ujungnya lagi disebut dengan bronchiolus respirasi. Karena apa? Karena itu sudah ada ditemukan alveolus pada dindingnya ya. Jadi pada saat alveolus ditemukan, dia sudah menjadi bagian dari komponen respirasi. Jadi apabila bronchus primer masih utuh, tapi bentuknya sudah irregular. Bronchus sekunder dan tersier sudah segmental, ya, nggak lagi nyambung, sudah merupakan pulau-pulau saja. Jadi itu pembeda, ya, indikator apakah dia masih bronchus, apakah sudah bronchiolus, apakah sudah bronchiolus respirasi, kalau sudah ada alveolusnya. Pada bronchiolus ini tidak kita temukan lagi kartilagu. Nah ini bronchiolus terminalis ya. Tidak ada lagi di sini kartilagu, tidak ada lagi. Kemudian epitelnya ya jadi lebih rendah. Ini bisa kau jadikan bagaimana perubahan secara bertahap dari trakea sampai ke bronchiolus respirasi. Nah, dari gambar ini kita bisa tebak sebetulnya dengan hanya melihat kartilagunya. Nah, ini kartilagunya masih ada. Artinya dia masih pada bronchus. Tapi kartilago ini sudah menjadi segmental ya. Enggak nyambung lagi, terputus-putus. Artinya ini sudah yang bronchus sekunder atau tersier. Nah, kalau di sini kita tidak temukan lagi, tidak ada lagi nih. Artinya ini sudah bronchiolus. Ini perubahannya. Pada penderita asma, itu yang menyempit signifikan itu bronchus apa bronchiolus. Bronchiolus ya. Kenapa? Penjelasannya, karena per bronchiolus itu tidak ada lagi kartilagu. Jadi nggak ada lagi yang bisa menahan dia untuk kolap. Yang kedua, komponen atau ruang yang tadi diisi oleh kartilagu itu sudah diisi oleh otot polos. Sedangkan pada penderita asma itu yang terjadi adalah kontraksi otot polos. Jadi ini yang menjelaskan atau memberikan penjelasan kenapa pada penderita asma sebetulnya yang menyempit itu adalah bronchiolus. Pada bronchus mungkin masih ada kontraksi ototnya, tapi karena masih ada rangka, dia tidak begitu berpengaruh.
Nah, ini gambarannya beda mulai dari trakea, bronchus, bronchiolus, dan ini bronchiolus terminal. Jadi jelas ya perbedaannya ya. Dengan kita melihat kartilagunya saja, ini masih utuh. Nah, bronchus primer utuh tapi tidak lagi, masih nyambung tapi tidak lagi bentuknya utuh. Kalau ini sudah segmental, ini pasti adalah bronchus sekunder atau tersier. Dan di sini tidak kita temukan lagi, pasti ada bronchiolus. Nah, di sini kita akan coba lihat ada bagian yang sudah dibentuk oleh alveolus. Ini adalah enggak, ini terminalis karena belum ada alveolusnya. Nah, ini kita masuk ke bagian respirasi ya. Jadi kuncinya sudah ada alveolus. Kalau bronchiolus sudah ada alveolus di situ, artinya itu adalah bronchiolus respirasi. Ya. Nah, ini ada bagian yang sudah dindingnya udah diisi oleh atau dibentuk oleh alveolus. Nah, jadi ini adalah dinding bronchiolus, tapi dinding ini sudah sebagian sudah dibentuk oleh alveolus. Jadi ini adalah bronchiolus respirasi. Ini juga ini adalah bagian dari dinding bronchus ya. Tapi sebagian besar ini sudah dibentuk oleh alveolus. Kalau dia panjang, tubulus alveolus. Kalau dia besar begini, ductus alveolus. Nah, ini gambarannya. Unit terkecil dari paru-paru kita adalah alveolus. Kamu lihat itu ya, antara alveolus tadi ini akan banyak sekali kapiler ya, jaringan kapiler. Ini terkondisi untuk bisa menerima beban terjadinya tukar atau exchange udara, oksigen dan CO2. Ini bronchiolus lebih jelas di sini ya. Ini dibentuk oleh paru-paru ini, alveolus ini. Nah, sedangkan ini dinding bronchiolus. Ini disebut dengan bronchiolus respiratorius. Ini disebut dengan namanya sakus ya atau tubulus respiratorius. Kalau dia bentuk kantong ductus, tapi kalau dia sudah merupakan saluran ya ductus, kalau dia bentuk kantong itu disebut dengan sakus. Nah, ini gampang ini. Ini sudah bronchiolus tapi sudah membentuk ini sakus. Ini proses pertukaran gas itu ya. Ini saya ajak kamu untuk membayangkan ini banyak alveolus, kemudian ada sekat antara alveolus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah alveolus, ini adalah kapilernya, ya. Nah ini adalah sel endotel, ini adalah sel alveolus. Jadi nanti terjadilah pertukaran, CO2 akan dibuang ke sini, sementara oksigennya akan ditarik. Nah ini gambar ini menunjukkan sekat tadi, kayak sepertinya ada kotak bilik-bilik gitu ya. Nanti antara bilik alveolus ini, 1 dengan 2 ada yang disebut dengan sekat interalveolus dari jaringan ikat. Di sini banyak kapiler. Ya.
Nah, kemudian antara bilik ini dengan bilik sebelahnya itu ada lubang inilah yang disebut porus ya. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk kolateral ya. Untuk kolateral, jadi kalau di bagian ini tersumbat, di atasnya tersumbat, maka ini tidak kolap, dia akan diisi oleh udara yang dari sebelahnya. Itu disebut dengan porus. Nah, ini gambar ini menunjukkan sudut atau persimpangan antara tiga alveolus. Ini alveolus, ini alveolus, ini alveolus ya. Pada sekat ini kita lihat jaringan ikat longgar. Ini adalah kapiler ya. Nah, jadi dia berbatas langsung dengan dinding alveolar. Jadi ini adalah sitoplasma dari sel pneumosit yang membentuk dinding alveolus. Nah, disinilah terjadinya exchange gas itu. Ini juga. Nah, kalau kita amati di sini ada dua tipe sel ya yang membentuk dinding dari alveolus. Satunya ini diameternya sempit tapi dia tinggi ya. Ini disebut dengan pneumosit tipe 2. Ada lagi kita lihat sitoplasmanya sampai ke sini loh. Nah, ini bagian yang menonjol yang berisi inti. Jadi pipih ya, pipih tapi diameternya luas sampai ke sini. Jadi kalau kita lihat jumlahnya mungkin sel ini lebih banyak. Tapi bidang yang ditutupnya relatif lebih dekil. Sementara ini lebih tipis tapi diameternya lebih luas. Jadi bisa dibayangin ya, beginilah kira-kira bentuk dari alveolus. Jadi alveolus itu dibentuk oleh dua tipe sel. Pneumosit 1. Pneumosit ini sebenarnya tempat terjadi pertukaran gas itu di sini melalui sel ini. Sementara sel pneumosit 2 dia fungsinya hanya untuk ini ya, untuk mempertahankan tekanan permukaan dari alveolus. Jadi kalau dia ini menghasilkan surfaktan. Surfaktan ini yang fungsinya mempertahankan tekanan alveolus. Kalau itu tidak dihasilkan, tekanan alveolus kita ini tinggi, akibatnya akan kolap. Jadi alveolus kita tidak berfungsi kolap apabila surfaktan. Ya untung sekarang surfaktan sudah ada ya, sudah dibuat, sudah bisa dibuat. Itu secara klinis di mana masalahnya? Masalahnya pada janin yang prematur. Pada janin prematur, pneumosit 2-nya itu belum berfungsi maksimal. Jadi surfaktan yang dihasilkannya juga belum cukup untuk mengembangkan paru-paru. Nah, biasanya kalau kita tahu usia janinnya masih belum cukup umur, prematur, dan terpaksa dilahirkan, dokter biasanya akan memberikan injeksi surfaktan artifisial. Ya, kalau enggak, paru-paru anaknya tidak berkembang, ya kolap, dan akibatnya juga akan stres janinnya, stres respirasi, dan itu gawat. Ini yang disebut dengan tadi. Pada infan yang kurang dari 7 bulan, produksi surfatnya belum adekuat dan tekanan permukaan alveolusnya jadi masih tinggi, akibatnya kolap ya. Ini penyakitnya disebut dengan respiratory distress syndrome. Ini tentang septum yang tadi sudah saya singgung sedikit.
Nah, ini karena paru-paru kita itu tidak akan lepas dari kebobolan dari partikel asing. Jadi khusus untuk paru-paru dia dilengkapi dengan pasukan sapu jagat gitu ya. Makropah. Makropah ini agak beda dengan makropah di sel yang lain, di jaringan lain. Jadi dia secara bergantian terus membersihkan permukaan dari alveolus. Dari mana datang makrofag itu bisa dibaca di sini. Makrofag alveoler namanya. Ini bicara tentang pleura ya, seperti kemarin jantung sudah saya sebutkan. Pleura ini membentuk kantong atau bantalan, jadi bantalan yang menutupi bagian luar dari paru-paru. Paru ini kan selalu bergerak ya, selalu kembang kempis, dan kalau tidak ada perlindungan itu bisa rusak karena iritasi dari organ yang ada di sekitarnya di dalam paru-paru kita. Banyak penyakit yang berkaitan dengan paru-paru ini. Ada yang disebut dengan pleura bocor. Jadi nanti mungkin karena penyakit atau apa, nanti akan bolong dia pleuranya dari dalam dan nanti akan masuk cairan atau pneumotorak ya. Pneumotorak jadi artinya kavum pleuranya akan berisi penuh dengan udara. Keduanya tetap sama, artinya akan menyebabkan berkembangnya paru-parunya terhambat. Jadi pernapasannya juga jadi terganggu. Ini beberapa kondisi atau penyakit yang berhubungan dengan vaskuler. Nah, ya, kayaknya selesai. Ini doa saya, semoga kamu tetap berhasil semuanya ya. Apa yang belum diselesaikan, absennya sudah ya, oke. Ada satu tugas kita sebetulnya yang belum